Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristi Aprilia dengan NIM 2212026 dari kelas TIB 5J. Di video ini saya akan membangun dan membahas analisis dari sistem WebGIS hasil digitalisasi di area Kota Balikpapan yang akan menampilkan dua layers utama. Sistem WebGIS ini telah dirancang untuk memberikan gambaran distribusi pemukiman penduduk serta jalur jaringan jalan di wilayah Kota Balikpapan. Nah, dan di sini bisa kita lihat deskripsi dari masing-masing layers utamanya. Dari deskripsi pemukiman penduduk Kota Balikpapan telah dijelaskan bahwa data ini merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Dan dari deskripsi jaringan jalan di wilayah Kota Balikpapan telah dijelaskan bahwa prasarana dari transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistem WebGIS pada aplikasi QGIS. Di sini bisa kita lihat bahwa saya sudah menampilkan dua layers utama yang akan saya analisis, yaitu layers pertama adalah pemukiman penduduk dan layers kedua adalah jalur jaringan jalan di wilayah Kota Balikpapan. Nah, bagaimana cara ketika kalian juga ingin menambahkan layers utama seperti ini? Caranya cukup mudah. Kalian bisa saja langsung pilih menu Open Data Source Manager. Setelah itu pilih menu Vektor. Di menu Vektor Dataset, kalian bisa menginput atau memasukkan data yang akan dijadikan dua layers utama pada aplikasi QGIS. Setelah data dimasukkan, kalian langsung saja mengklik perintah Add untuk dapat menampilkan data yang akan ditampilkan pada peta aplikasi QGIS. Nah, ini adalah contoh tampilan dari vektor data yang sudah saya masukkan di aplikasi QGIS. Layers pertama adalah pemukiman penduduk ditandai dengan warna ungu, dan layers kedua adalah jalur jaringan jalan di wilayah Kota Balikpapan yang ditandai dengan warna merah. Setelah peta terlihat, kemudian kita perlu menginstal plugins tambahan pada aplikasi QGIS. Plugin QGIS Web pada aplikasi QGIS yang akan kita install yaitu QGIS to Web. Nah, cara untuk menginstal plugin QGIS to Web, kita dapat memilih menu plugins pada menu atas. Kemudian kita pilih Manage dan kita bisa install plugins di sini. Nah, setelah itu kita cari plugin QGIS to Web pada menu pencarian plugins. Lalu kita lakukan penginstalan plugins. Nah, yang dimana plugin ini memiliki fungsi untuk membantu pengguna untuk mempublikasikan peta atau proyek QGIS ke dalam format yang dapat diakses melalui web. Plugin ini memudahkan pengguna untuk dapat mengkonversi data QGIS yang dibuat di QGIS ke dalam format web, sehingga dapat dilihat dan diakses secara online. Nah, hal ini memungkinkan orang lain untuk bisa mengakses peta tanpa harus menginstal aplikasi QGIS. Nah, dikarenakan saya sudah menginstal plugins QGIS to Web, maka saya tidak perlu melakukan penginstalan ulang tersebut. Next, kita lanjut saja ke tahap berikutnya, yaitu membuat sistem WebGIS dengan cara mengklik icon web map. Nah, kemudian ada beberapa hal nih yang kita perlu lakukan ya, yang perlu kita setting pada layers jaringan jalan. Kita dapat men-setting pop-up filesnya menjadi inline label always visible. Nah, begitupun juga pada pop-up layers pemukiman
Nah, pop-up files inline label always visible ini berfungsi untuk menampilkan label dari suatu file secara langsung di peta tanpa memerlukan interaksi tambahan seperti mengklik fitur. Nah, ini sangat berguna untuk menampilkan informasi yang relevan atau penting dari suatu fitur secara langsung di peta, sehingga pengguna bisa melihat informasi ini secara cepat dan mudah. Kemudian pada layers map-nya kita juga perlu mencentang bagian base map. Nah, base map ini berfungsi sebagai peta dasar yang menjadi latar belakang untuk menampilkan data atau layar lainnya. Dengan mencentang opsi base map, pengguna dapat menambahkan layar peta dasar atau seperti OpenStreetMap yang saya gunakan, atau Google Maps, atau hal yang lainnya, yang memberikan konteks geografis pada data yang ditampilkan di atasnya. Nah, ini sangat berguna untuk memahami lokasi, orientasi, maupun hubungan spasial antar layar dengan lebih baik. Nah, setelah kita setting semuanya, selanjutnya kita klik export. Kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah prosesnya selesai, maka nanti akan muncul tampilan WebGIS pada aplikasi browser. Nah, ini adalah tampilan WebGIS yang sudah kita ekspor tadi. Sekarang saya akan membahas analisis berdasarkan peta yang kita lihat pada WebGIS. Kita dapat melihat beberapa aspek penting dari tata ruang Kota Balikpapan berdasarkan tampilan peta. Yang pertama yaitu area berwarna ungu atau kawasan pemukiman. Nah, warna ungu ini menunjukkan area yang telah ditetapkan sebagai kawasan pemukiman. Ini adalah wilayah yang dirancang dan dialokasikan untuk tempat tinggal penduduk. Nah, mengetahui lokasi kawasan pemukiman sangat berguna untuk perencanaan kota, manajemen zonasi, dan pelayanan publik. Yang berikutnya itu ada area garis berwarna merah atau jaringan jalan. Nah, jaringan jalan ini sangat penting dalam memahami aksesibilitas, koneksi antar wilayah, serta perencanaan transportasi dan infrastruktur. Jaringan jalan yang baik dapat mendukung mobilitas penduduk dan pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan peta WebGIS, distribusi area pemukiman di Kota Balikpapan menunjukkan variasi kepadatan yang berbeda di setiap wilayahnya. Yang pertama yaitu terdapat kepadatan distribusi area pemukiman pada wilayah Balikpapan Kota dan juga daerah pesisir Balikpapan Selatan. Nah, area ini memiliki distribusi pemukiman yang cukup padat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kawasan Balikpapan Kota dan pesisir Balikpapan Selatan merupakan daerah dengan aktivitas perkotaan yang tinggi dan pemukiman yang berkembang pesat. Kepadatan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas yang baik, kedekatan dengan pusat ekonomi, dan kemudahan akses ke fasilitas umum. Nah, dampak utama dari jaringan jalan di area wilayah ini adalah adanya kemungkinan bahwa jaringan jalan di wilayah ini mungkin sering terjadi kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk, dan banyaknya lalu lalang arus lalu lintas yang padat, sehingga banyaknya aktivitas rutin yang dilakukan warga untuk menuju pusat kota dan warga kota yang mungkin membutuhkan akses fasilitas umum seperti bis, Balikpapan City Transport, sekolah, rumah sakit, dan mal yang ada pada wilayah ini. Sebaliknya, di wilayah Balikpapan Utara, distribusi area pemukiman relatif jarang. Hal ini bisa menandakan bahwa area ini lebih banyak digunakan untuk lahan hijau, hutan, atau kegiatan non-perkotaan seperti pertanian dan kehutanan. Kawasan yang kurang padat ini mungkin juga menandakan adanya batasan dalam infrastruktur atau akses jalan yang membuat wilayah ini kurang berkembang, dan tidak semua jaringan jalan terpenuhi atau terbatas. Dampak dari jaringan jalan ini dapat menghambat aktivitas mobilitas warga sekitar. Hal ini tidak akan terlihat atau impact pada kehidupan kita sehari-hari, tetapi pada saat keadaan darurat seperti bencana alam, ketika melakukan proses evakuasi ataupun butuh penanganan medis darurat, akan sulit dilakukan dengan cepat sehingga dapat menyebabkan masalah.
Nah, dari analisis ini, saya dapat menyimpulkan beberapa hal penting dan solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan, yaitu adanya perencanaan infrastruktur. Wilayah padat seperti Balikpapan Kota dan Balikpapan Selatan mungkin memerlukan pengembangan infrastruktur yang lebih intensif untuk mendukung kebutuhan penduduk yang meningkat, seperti pembangunan atau pelebaran jalan terutama pada kawasan area pusat kota, serta menambahkan fasilitas kesehatan dan layanan pendidikan pada area tersebut. Harapannya, setelah dilakukan solusi ini, dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan aktivitas mobilitas warga Kota Balikpapan. Selanjutnya yaitu meningkatkan fasilitas transportasi umum di wilayah padat Kota Balikpapan. Pemerintah kota dapat meningkatkan fasilitas transportasi umum di Kota Balikpapan yang nyaman dan mudah diakses pada jaringan jalan. Harapannya agar warga lebih mengutamakan pemanfaatan fasilitas transportasi umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Selanjutnya itu bisa menambahkan potensi pengembangan atau perbaikan jalur jaringan jalan di Balikpapan Utara. Kawasan dengan kepadatan penduduk pemukiman rendah di Balikpapan Utara menunjukkan potensi untuk pengembangan masa depan. Namun, pembangunan di area tersebut selanjutnya yaitu potensi pengembangan atau perbaikan jalur jaringan jalan di Balikpapan Utara. Kawasan dengan kepadatan pemukiman rendah di Balikpapan Utara menunjukkan potensi untuk pengembangan masa depan. Namun, pembangunan di area ini harus memperhatikan aspek lingkungan dan aksesibilitas infrastruktur agar tetap seimbang dengan kebutuhan konservasi. Analisis ini berguna untuk mendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan, perbaikan infrastruktur, dan pemetaan kebutuhan pelayanan bagi penduduk di Kota Balikpapan. Dengan adanya solusi tersebut, maka area tersebut akan menjadi lebih nyaman, sehat, dan aman untuk masyarakat Balikpapan. Harapannya dengan adanya analisis ini, pemerintah daerah Balikpapan dapat mengambil langkah awal untuk mengidentifikasi masalah dan dapat mengambil solusi yang tepat untuk meningkatkan lingkungan yang lebih baik dan nyaman untuk masyarakat Kota Balikpapan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.